Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada malam hari ini. Semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Pada malam hari ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, Bapa yang kekal, Bapa yang penuh kasih sayang, Bapa yang kami puji dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari, kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah kami umat-Mu ini, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan dalam setiap kehidupan kami dan menjadi berkat dalam hidup kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, dalam kehidupan ini, setiap orang tentu mendambakan kebahagiaan. Namun, kebahagiaan yang sejati seringkali tidak ditemukan di dalam kekayaan, popularitas, atau kekuasaan. Ada sesuatu yang lebih mendalam dan lebih bermakna yang ditawarkan oleh Tuhan kepada kita sebagai anak-anak-Nya. Alkitab dengan jelas menunjukkan bahwa kebahagiaan sejati tidak bergantung pada keadaan duniawi, melainkan pada hubungan kita dengan Allah. Kita bisa memiliki segalanya dalam pandangan dunia, tetapi tanpa iman kepada Kristus, hidup kita akan hampa dan tidak berarti. Jadi, bagaimana kita dapat mencapai kebahagiaan yang sejati? Jawabannya ada dalam firman Tuhan yang kita renungkan pada malam hari ini. Mari sama-sama kita baca dalam kitab Mazmur pasal 1 ayat 1-6 yang berkata demikian. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu, orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan dalam Mazmur ini mengajarkan kita bahwa kebahagiaan sejati tidak ditemukan dalam cara hidup orang fasik, tetapi dalam merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Pemazmur memberikan perbandingan yang indah antara orang benar dan orang fasik. Orang benar diibaratkan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ini menggambarkan hidup yang berakar kuat dalam firman Tuhan, selalu subur dan menghasilkan buah pada waktu yang tepat. Dengan merenungkan firman Tuhan, hidup kita akan dipenuhi oleh hikmat dan tuntunannya.
sehingga apapun yang kita lakukan akan berhasil sesuai dengan kehendaknya. Paulus menyebutkan dalam kitab Roma pasal 4 ayat 6 bahwa orang yang bahagia adalah orang yang dibenarkan oleh Allah. Catatan sejarah dari orang-orang percaya mengungkapkan bahwa bahagia adalah ciri utama mereka yang diekspresikan melalui sukacita. Termasuk ketika menghadapi penganiayaan, mereka menderita, tetapi bahagia dan bersukacita. Perkataan Kristus yang tertulis dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 10 bahwa aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dengan berlimpah-limpah. Perkataan Kristus ini menjadi nyata dalam hidup mereka. Namun sayangnya, banyak dari kita yang tidak merasakan kebahagiaan ini dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin karena kita terlalu fokus pada masalah dan pergumulan hidup, sehingga melupakan kasih karunia yang Tuhan berikan. Kesedihan, kekhawatiran, dan keluh kesah seringkali mengisi hidup kita. Padahal Tuhan menawarkan damai sejahtera dan kebahagiaan yang melampaui pengertian manusia. Jika kita terus mengarahkan hati dan pikiran kita pada firman Tuhan, hidup kita akan berubah menjadi hidup yang penuh dengan sukacita apapun yang terjadi. Pemazmur mengungkapkan rahasia di balik itu, yaitu hidup orang benar. Orang benar akan selalu bahagia di setiap musim kehidupan. Orang benar akan tetap bersuka cita walaupun keadaan tidak berpihak kepada mereka. Pemazmur mengumpamakannya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Tidak hanya itu, ada jaminan bahwa apa saja yang diperbuatnya akan berhasil. Lalu, bagaimanakah menjadi orang yang dibenarkan? Alkitab menyebutkan bahwa seseorang dibenarkan bukan karena perbuatan baiknya, tetapi karena iman, yaitu iman kepada Yesus Kristus. Beriman kepada Kristus artinya menerima Dia sebagai juru selamat dan mempercayakan hidup kepadanya. Salah satunya dengan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Merenungkan firman Tuhan berarti menjadikannya standar hidup. Dengan demikian, kita akan disebut orang berbahagia karena hidup dalam kehendaknya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, dalam setiap musim kehidupan, baik itu masa sulit maupun masa bahagia, orang benar selalu memiliki dasar yang kuat dalam firman Tuhan. Inilah yang membedakan mereka dari orang fasik yang seperti sekam ditiup angin, tidak berakar dan tidak memiliki pondasi. Dengan hidup yang didasarkan pada firman Tuhan, kita akan memiliki arah yang jelas dan tujuan hidup yang benar. Di akhir hidup kita akan mendapati bahwa hidup yang diisi dengan merenungkan firman Tuhan dan beriman kepadanya adalah hidup yang penuh makna dan kebahagiaan sejati. Kesimpulan renungan pada malam hari ini, kebahagiaan sejati tidak berasal dari keadaan duniawi, melainkan dari hubungan kita dengan Tuhan dan ketaatan kita kepada firman-Nya. Orang benar akan selalu bahagia karena hidup mereka berakar pada firman Tuhan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Dengan merenungkan firman Tuhan siang dan malam, kita dipimpin untuk hidup dalam kehendak-Nya dan menerima janji kebahagiaan yang sejati, baik di dunia ini maupun dalam kekekalan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kehidupan kita semua. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan juga atas kasih dan berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Kami bersyukur atas firman-Mu yang hidup dan menuntun kami kepada kebahagiaan sejati. Kami datang kepadamu dengan segala kerendahan hati, memohon agar Engkau menolong kami untuk hidup seperti orang benar yang merenungkan firman-Mu siang dan malam. Bantu kami untuk menggunakan setiap waktu yang Engkau berikan dengan bijaksana dan penuh sukacita dalam menjalani kehidupan ini. Kiranya apa yang Engkau firmankan hari ini dapat kami tanam dalam hati kami masing-masing, dan mampukanlah kami untuk melakukan apa yang Engkau firmankan sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu pada malam ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Hamba berdoa ya Tuhan, buat saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah, sembuhkan, dan pulihkan keadaan mereka. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Tutup bungkus kami oleh kuasa darah-Mu. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam. Tuhan jauhkan dari semuanya itu. Tuhan hancurkan, Tuhan singkirkan, hanya di dalam nama Yesus. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam yang akan berlalu ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini yang menjadi doa kami. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.